Saya sendiri juga lucu Mas. Aku ini Karanganyar lagi rung suwe guys, dikenal sebagai orang yang anti pemerintahan lah dan segala macamnya. Cuman tadi maksudnya apa ya? Karena Mas, apa ya? Kayak khususnya di Karanganyar sendiri ya, saya melihat ketika 2015 saya pulang itu, saya mencoba mencermati, membuat komparasi di kepala saya ketika waktu itu barengan sih 2015 akhir itu saya barengan ada proyek di Gunung Kidul. Minggu-minggu pertama saya berangkat itu proyek selama 3 bulan kurang lebih. Minggu-minggu awal saya berangkat dari Jogja ke Wonosari karena base camp kita di Wonosari ya. Itu saya naik motor. Dan di weekday, maksudnya bukan malam minggu ya, itu hampir di jam-jam 10 sampai sore itu tidak kebarengan dengan orang yang berangkat pulang kerja atau sekolah. Itu relatif sepi Mas, sendirian. Nah, masuk ke minggu kedua itu kok kita ya hari-hari ini barengan kok tambah oke dan semakin banyak rame orang perjalanan ke sana. Nah, yang identik kan yang mereka pakai kostumnya Mas. Pakai ala-ala munggah gunungnya loh. Oh iya. Saya berpikir kami kan ngendi ta iki. Terus saya nanya ke teman-teman di Wonosari, emang ono apa sih nang kene kok camping kita orang mau pantai. camping. Pantai ini Mas. Emang pantai bagus apa toh? Coba cek di Instagram. Ternyata luar biasa banyak Mas. Biasa. Dan saya berpikir baik kampung halaman kui karo Wonosari Gunung Kidul itu kan tidak jauh berbeda. Di sana punya pantai, di tempat kita punya gunung yang sama-sama alam lah. Substansinya kan sama-sama alam. Ning Karanganyar kok ora iso durung Mas ya, durung iso se-booming itu di media. Nah, ternyata juga tadi setelah saya coba cek memang pemediaan berita-berita Karanganyar itu nek googling mungkin sampai hari ini mungkin tidak jauh berbeda mungkin. Isinya kriminal. Nah, kecelakaan. Jadi nek keyword Karanganyar diketikkan di halamannya Google itu yang muncul pertama paling berita tentang operasional pemerintahan, kemudian kriminal, yang alam dan wisata itu kayaknya juga tidak begitu sering muncul tapi di wilayah paling akhir. Di wilayah paling akhir. Artinya pemediaan menjadi masalah. Didominasi berita-berita seperti itu. Iya Mas, artinya kemudian ketika kalau kemudian itu digarap secara maksimal, termasuk juga isu mengenai minimnya agenda yang bisa diberikan izin di Karanganyar, itu juga jadi masalah. Mesti ning Karanganyar ini potensinya senimannya banyak Mas. Iya. Dan setelah coba tadi saya pulang ke Karanganyar, kemudian dolan bareng teman-teman nyewani beberapa potensi yang ada di Karanganyar, termasuk tadi menjadi stimulan untuk membangun lensa laut itu karena potensinya banyak. Sing neng pertanian ya ampuh-ampuh tidak sedikit. Seniman di musik di tradisi lah, maupun yang seni modern juga banyak. Terus kami pernah ya Mas Surya, itu pernah menemukan satu potensi adik kami yang sekolah di SMK. Itu saat itu kalau nggak salah sekitar tahun 2018 atau 2017. Itu dia dan timnya itu menjadi pemenang lomba animasi nasional ing atas Candi Desa Karanganyar ya. Saya justru malah tadi bangga sekali karena adik kami yang notabene mungkin saat itu juga belum segempar sekarang teknologi itu memiliki prestasi yang sebegitu hebat. Nah, wah iki terus kepikiran iki nek radi expose akomodir. Sedangkan pasti sudah jadi rahasia umum lah kan Karanganyar potensi-potensi itu nek rung moncer rong dadi kiper timnas, isih dadi istilah ikut audisi kiper nih ora digagas, tapi begitu prestasi diklaim mesti karo yang bersangkutan. Kamu jangan ketawa loh. Ibaratnya gini lah, kayak kita kalau mulai usaha apa gitu kan. Ya gitulah maksudnya prestasinya orang yang akan menjelek-jelekkan usaha kita tuh orang terdekat kita sendiri malah. Tapi ketika sudah sukses, sudah berhasil. Aku seneng banget. Makanya iki dadi dokumentasinya satu saat masalah Udin wis dadi presenter hebat ngalahin karo Ilyas kan. Aku jadi podcast Salahuddin gitu. Ana fotonya kayak. Nanti podcast lagi. Nah, iya podcast lagi. Jadwalkan nanti kalau udah melebihi Karni Ilyas. Ya saya sendiri juga lucu Mas. Aku ini Karanganyar lagi rung suwe guys, dikenal sebagai orang yang anti pemerintahan lah dan segala macamnya. Cuman tadi maksudnya nggak anti ya, tapi
nek cerigis kritis mungkin iya, tapi nek anti enggak. Mengevaluasi. Faktanya juga di beberapa kesempatan kita bareng kok. Maksudnya secara persen kita nggak ada masalah dengan tapi nek karena kamu memegang amanat banyak orang, yo lakonono sing bener. Dasarnya jujur, kedua handar beni wong ini juga rumahmu sendiri. Karanganyar ki bumi pertiwimu dhewe sing nggone mbok-mbokmu dhewe kok malah do nggak bener itu kan eman-eman. Wong toh juga nanti satu waktu ditinggalkan dan anak-anak mereka juga yang kemudian meneruskan. Iya, betul. Maksudnya ini digarap serius, kemudian tadi sih apa namanya dasarnya di seduluran sing apik merasa memiliki. Soalnya kan pesan Raden Mas Said kan jelas. Ono apa Tridharma itu kan cetha ya, aku udah lali cuman ono melu hangrung kepi, melu handar beni artinya merasa memiliki ruang ini dan kemudian melakukan ini semua mulat sadar hangrung sawani apa ya? Ya melakukan semuanya dengan keberanian dan tanggung jawab. Itu yang dipesankan founding fathernya Karanganyar, beliau Raden Mas Said atau Mangku Mangkunegara I. Nah, itulah yang memberi kalau miturut sejarah babat yang dituliskan di website resminya Kabupaten Karanganyar bahwa founding fathernya atau mungkin fundingnya Karanganyar yang memberikan nama Karanganyar itu beliau Raden Mas Said atau Mangkunegara I tadi. Baik Mas, terima kasih atas waktunya ngobrolnya ini luar biasa. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ini ternyata udah sekian menit. Iya ngeri. Memang kalau ngobrol gini memang biasanya nggak kerasa. Janjiannya cuma 10 menit gitu, tiba-tiba 20 menit. Gitu. Iya. Nah ini yang apa namanya sekaligus request ya ke teman-teman Ratakan khususnya Mas Salahuddin sih saya nggak tahu persisnya bagaimana tim Ratakan itu tapi aku diajari Mas karo kanca-kanca diajari ngene iki lah ben iso rada enggak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Ratakaners, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.